warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Miss akan menerangkan mengenai tema yang keempat, sehat itu penting. Kita masuk ke subtema kedua mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Disimak ya teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam subtema kedua, pembelajaran 1, 2, dan 3. Mulai dengan penjelasan mengenai darah. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Yuk kita cari tahu. Yang pertama adalah penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat, terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki. Yang kelima, kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Yang keenam, kelainan kromosom, paparan polusi, paparan radiasi, merokok, obesitas, dan lain sebagainya. 7. Faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Ke-8. Merokok dan kebanyakan makan makanan asin yang mengandung natrium. Yang ke-9. Kelainan genetik pada darah. Nah, tadi adalah 9 penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Nah, kita akan langsung ke bagian di mana gangguan pada organ peredaran darah yang juga terdiri atas 9. Yang pertama adalah jantung koroner. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga, sklerosis atau pengerasan pembuluh nadi. Yang keempat, varises atau pelebaran pembuluh balik vena di bagian betis. Yang kelima adalah anemia atau kekurangan darah. Yang keenam, leukemia atau kanker darah. Yang ketujuh, hipotensi atau tekanan darah rendah. Yang kedelapan, hemofilia atau darah sukar membeku. Yang kesembilan, talasemia atau sel darah merah yang tidak beraturan. Nah, itu tadi adalah penyebab dan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Mulai sekarang kita harus menjaga peredaran darah kita dengan rajin berolahraga, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Dengan usaha pencegahan tersebut, kita berdoa agar kita semua dijauhkan dari gangguan peredaran darah yang tidak baik. Kita langsung ke buku halaman 29 ya, ada soalnya. Dan kemudian ini adalah jawabannya. Silahkan teman-teman isi pada buku bupenanya ya. Kemudian kita beralih kepada pembelajaran berikutnya teman-teman, yaitu mengetahui perbedaan pantun dan syair serta amanat pada pantun. Pada subtema sebelumnya, kita sudah mempelajari sedikit tentang pantun ya, di mana pantun merupakan seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Sekarang kita akan membedakan antara pantun dengan syair. Pantun terdiri dari 4 baris, syair pun demikian. Pantun bersajak ABAB, sedangkan syair bersajak AAAA. Pantun dan syair sama-sama terdiri dari 8-12 suku kata. Pantun isi terdapat pada baris ketiga dan keempat, sedangkan syair semua barisnya merupakan isi. Kita akan contohkan apa itu pantun, yaitu contohnya, tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Contoh syair adalah, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu.
agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Ya, itu adalah perbedaan antara pantun dengan syair. Kita akan berlanjut mengenai pendalaman mengenai pantun. Pantun memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bentuk karya sastra Indonesia lainnya. Berikut ciri-ciri pantun. Yang pertama, bersajak ABAB. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 4. Terdiri atas 2 bagian yaitu sampiran dan isi. Pantun dapat digolongkan berdasarkan isi dan usia. Berdasarkan isi terdapat beberapa pantun seperti pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Berdasarkan usia terdapat pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Ungkapan perasaan atau maksud yang disampaikan melalui pantun itu biasanya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Nah, pada hari ini yang kita bahas adalah mengenai isi atau makna pada pantun. 1. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Yang kedua, amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Contohnya, sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Isi atau makna pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Yang kedua, amanat pantun di atas itu adalah bahwa kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi itu ada isi dan makna dari atau amanat yang disimpan di dalam pantun. Lalu isi dan amanat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia terdapat pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Kita simak isi dan amanat pantun berdasarkan usia. Pantun anak-anak. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Isi pantun tersebut mengenai bermain kejar-kejaran, membuat badan sehat dan hati senang. Sedangkan amanat pada pantun adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Sedangkan contoh pantun orang muda adalah mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau bolehlah aku tahu, baju biru siapa namanya. Isi pantun tersebut adalah mengenai keinginan seseorang untuk berkenalan. Sedangkan amanat pantun tersebut adalah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Jadi itu adalah isi dan amanat berdasarkan usia. Sedangkan isi amanat pantun berdasarkan isi, bahwa berdasarkan isinya terdapat beberapa pantun, misalnya pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun kiasan. Berikut kita akan simak ya. Yang pertama adalah pantun nasihat. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Isi pantun tersebut bahwa hidup rukun menciptakan ketentraman. Sedangkan amanat pantunnya adalah kita harus hidup rukun. Kemudian contoh pantun kiasan. Naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Isi pantun tersebut adalah mengingatkan kita jangan sombong, karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Dan amanat pantun yang tersimpan adalah bahwa kita tidak boleh sombong. Lalu kita akan membuat dan membaca pantun. Baik, kita akan simak mengenai cara membuat dan membaca pantun. Kamu telah mempelajari ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yaitu terdiri atas sampiran dan isi. Bersajak ABAB terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Dan setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata.
Sekarang, ayo belajar membuat pantun. Ingat kembali ciri-ciri pantun. Berikut langkah-langkah membuat pantun. 1. Tentukan tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Lalu yang keempat, buatlah bagian sampiran pantun. Pastikan akhiran atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan isi sesuai. Sajak pada bagian pertama sama dengan sajak pada barisan ketiga, sedangkan sajak pada baris kedua sama dengan sajak pada baris keempat. Selain dilakukan sendiri, kegiatan berpantun juga dapat dilakukan secara berpasangan. Misalnya menggunakan pantun teka-teki untuk berbalas pantun. Nah teman-teman, materi kita sudah selesai. Kita masuk ke dalam kesimpulan mengenai pantun ya. Kesimpulan pertama, ciri-ciri pantun yaitu terdiri atas sampiran dan isi. Bersajak ABAB terdiri atas 4 baris dalam 1 bait dan setiap barisnya terdiri atas 8-12 suku kata. Yang kedua, isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Yang ketiga, amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Baiklah teman-teman, itulah materi kita hari ini. Silakan teman-teman simak tugas berikutnya dan jangan lupa submit di web. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.